Di tengah hujan deras yang membasahi istana, Mei Lin terbangun di tempat persembunyian bawah tanah. Tangannya terluka, masih berlumur darah. Di sisinya, kipas putih kesayangan Pangeran Liang telah ternoda merah. Kasim Zhao berbisik pelan, "Nyonya, darah Pangeran Liang telah menyatu dengan kipas putih itu. Itu adalah pertanda bahwa langit telah memilih Anda." Mei Lin menatap kipas itu dengan nanar, "Langit memilihku. Tapi mengapa harus dengan mengambil nyawanya?" Di bawah cahaya remang, kipas putih itu bersinar samar, seolah menjawab kesedihannya. Sementara itu, di balai singgasana yang dingin, Raja Tian Yue duduk termenung, hampa. Selirwa mendekat dengan senyum kemenangan palsu. "Baginda, semuanya telah selesai. Pangeran Liang telah mati, dan selir hina itu pasti akan segera lenyap." Namun, reaksi raja di luar dugaannya. Dengan suara dingin menusuk, sang raja membentak, "Diam! Jangan sebut nama anakku dengan lidahmu yang kotor." Selirwa terperanjat. Raja berdiri, menatap lukisan permaisuri pertamanya yang tergantung di dinding. "Aku membunuh wanita yang kucintai. Dan kini, anaknya menuntut keadilan lewat darah. Langit sedang menghukumku." Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur menggelegar, seolah semesta ikut murka. Keesokan siangnya, seorang wanita berpakaian putih sederhana berjalan dengan langkah mantap menuju gerbang istana. Dia adalah Mei Lin. Di tangannya, ia memegang kipas putih yang kini terukir simbol naga dan bunga peony merah. Para penjaga terkejut melihatnya. "Berhenti! Siapa berani memasuki istana tanpa izin raja?" seru salah satu penjaga. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, Mei Lin menjawab, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak dari wanita yang dihianati 20 tahun lalu. Dan darahku adalah darah yang sama dengan sang raja." Saat kalimat itu terucap, kipas di tangannya bersinar terang. Keajaiban terjadi. Di langit, awan membentuk simbol naga yang agung, membuat semua pasukan istana berlutut ketakutan. Mei Lin akhirnya berdiri di hadapan Raja Tian Yue di Balai Agung. Dengan tatapan tegas, ia menghadapi ayahnya. Sang raja bergumam lirih, "Jadi, kau benar-benar anak dari permaisuri pertama. Langit mempertemukan kita bukan untuk kebencian, tapi untuk penebusan." Mei Lin menjawab, "Aku tidak menginginkan tahta, Baginda. Aku hanya ingin keadilan bagi yang telah pergi. Bagi Liang." Namun, kedamaian itu pecah. Selirwa tiba-tiba menyerang dari belakang dengan belati, mengincar Mei Lin. Dengan sigap, Kasim Zhao melindunginya, menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Belati itu menancap dalam di dadanya. "Nyonya, lindungi kebenaran. Jangan biarkan darah lagi mengalir sia-sia," ucap Kasim Zhao sambil terengah, sebelum jatuh tak bernyawa dengan senyum terakhirnya. Pasukan segera menangkap Selirwa yang mengamuk. Menjelang senja, di bawah langit jingga yang syahdu, Mei Lin berdiri di balkon tempat Pangeran Liang biasa berlatih pedang. Angin sepoi-sepoi meniup lembut rambutnya. "Cinta kami mungkin tak direstui oleh dunia, namun darahnya telah membuka jalan bagi kebenaran." Ia membuka kipas putih itu, lalu melepaskan potongan giok pemberian Liang, membiarkannya jatuh ke kolam teratai di bawah. Ia menatap langit, berjanji pada sang kekasih, "Liang, kini langit menjadi saksi janji kita. Jika ada kehidupan lain, aku ingin mencarimu bukan sebagai selir, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai wanita yang mencintaimu dengan bebas." Di atas sana, awan perlahan membentuk sosok naga putih yang gagah, dan sekuntum bunga peony merah seolah jatuh perlahan dari langit. Cinta mereka berakhir dalam darah, tapi dari darah itu, lahir kedamaian abadi bagi kerajaan Tian Yue. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita epik lainnya dari kami. Sampai jumpa.